Ini begitu identik dengan mandau yang memiliki tatahan bulatan kuningan yang menempel, dan ini ada dua yang sudah lepas, berarti keris ini sudah ada memakan korban pada zaman dulunya. Salam tabe linguna latai, salam sujud karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaroga basengat kajubata. Arus. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya sudah mencari berbagai referensi, tapi tentang pusaka ini tidak terlalu banyak cerita yang kita temukan, yaitu ialah keris. Langsung saja kita akan bercerita sedikit tentang penggunaan keris pada masa lalu. Penggunaan keris pada masa lalu mungkin ada pengaruh bangsa Melayu dan Jawa dan bangsa Moro yang pada waktu itu memasuki Pulau Kalimantan. Pada zaman dulu ada sebuah kisah cerita tentang Damang Bahandang Balau di desa Dadahuk yang berperang melawan bangsa buaya dengan menggunakan keris berlekuk 3, yang konon ceritanya di daerah perkampungan suku Dayak yang disebut Kampung Dadahuk. Masyarakatnya pada waktu itu masih belum mengenal dunia luar. Memang mereka pada asal mulanya berasal dari Tumbang Kapuas, dari Betang Seipasah yang didirikan sekitar tahun 1836, sehingga dari keluarga Damang Bahandang Balau ini berangsur-angsur pindah dan bermukim mendirikan suatu perkampungan yang disebut Kampung Dadahuk. Disinilah timbul legenda Damang Bahandang Balau, yang artinya seorang demang yang berambut warna merah, yang memang sejak dari ia lahir Damang Bahandang Balau adalah seorang petapa yang memiliki rambut yang memiliki panjang hingga kurang lebih 3 meter, serta ia pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Waktu itu ia mempunyai keris pusaka yang berkelok 3 berwarna keemasan yang diberikan oleh sosok gaib pada waktu ia sedang bertapa. Yang adapun keampuhan dari keris itu ialah ia bisa bernapas di dalam air beberapa hari sesuai dengan keinginan yang dikehendakinya. Mungkin salah satu cerita di atas menunjukkan bahwa pada masa lalu keris juga sudah ada di Kalimantan. Nah, ini ada salah satu lagi bahwa keris di masyarakat Dayak pada waktu dulu itu juga sudah ada. Nah, selanjutnya ditemukan sebuah keris dan kacip atau pemotong buah pinang di Sungai Kapuas yang disebutkan bahwa keris raksasa tersebut memiliki 7 buah lubang, itu biasanya dibilah, yang memiliki kemiripan dengan senjata mandau yang dimiliki masyarakat Dayak khususnya. Nah, mungkin saya pada kesempatan ini tidak jauh dengan cerita yang di atas akan membahas tentang keris pusaka Dayak. Nah ya sahabatku semua, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabatku semua yang berada di rumah yang tidak tahu menjadi tahu video kita selanjutnya. Langsung saja kita akan lihat keris tersebut. Sahabatku semua, ini saya mendapatkan kiriman dari sahabat saya. Ini ialah keris. Kita akan buka langsung. Ini dari kiriman dari Rungan. Kita akan lihat. Saya kalau untuk masalah keris saya tidak begitu paham. Nah, ini sahabatku bentuk dari keris tersebut. Ini memang di WA saya ini memang sudah dari zaman dulu memang seperti ini. Nah, coba kita lihat dari kumpangnya. Saya juga belum pernah melihat keris yang seperti ini. Dari sini kumpangnya dulu. Di sini dia ada memiliki rotan yang
biasanya identik dengan mandau yang ada di masyarakat Dayak. Nah, ini ada juga pangnya. Selanjutnya ada 3. Entah ini dari kayu apa, saya juga tidak paham. Nah, ini untuk pulang atau gagang dari keris ini seperti ini dia. Nah, kita akan coba melihat isi bilah dari keris ini. Saya juga ada bertanya-tanya dengan tetua-tetua Dayak. Mereka pun mengetahui bahwa pusaka Dayak itu yang mereka ketahui itu ada dohong, ada mandau. Nah, kita akan coba lihat bilahnya. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Nah, jika saya perjelas, entah ini lekukannya berapa, saya kurang paham. Nanti sahabat bisa komen. Saya kurang paham dengan lekukan keris. Nah, di sini ada hal yang begitu unik dan saya juga jarang melihat ada keris yang di ujungnya ini ada bolong-bolong seperti ini. Nah, ini ada 2. Di sini juga dia ada 1 dulu, kita hitung secara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini dia bisa sahabat kulihat ini dari mungkin. Nah, ini dia. Nah, ini kuningan. Nah, sudah berkarat. Mungkin ini dia kelihatan sahabat. Nah, ini dia lubang-lubang yang saya dapat katakan itu hampir identik dengan ciri khas yang berada di mandau. Saya juga masih, ini katanya dia cerita dengan saya, ini peninggalan dari kakeknya. Kalau sepengetahuan saya dan dari cerita-cerita pada zaman dahulu dari kakek saya, bila mandau ataupun benda yang lain memiliki tatahan bulat-bulat kuningan seperti yang ada di mandau, dia itu biasanya sudah pernah memakan korban. Ya, seperti ini, begitu lentur sekali. Bahaya. Nah, dia seperti ini dia sahabat. Dulu saya akan mencoba membandingkan dengan mandau yang saya miliki. Nah, bisa dilihat tatahan-tatahan dari mandau yang saya miliki ini pun ini peninggalan. Coba bisa dilihat. Hampir identik dengan mandau yang saya miliki ini juga. Tatahan kuningan
yang berada di keris tersebut. Nah, iya sahabatku semua di rumah, mungkin video Jepri Barinjam tentang keris yang ada di Kalimantan, khususnya bagi masyarakat Dayak terdahulu. Bila ada masukan ataupun kritik ataupun saran, karena dalam bidang perkerisan saya mengakui saya masih kurang terlalu paham dengan jenis-jenis. Mungkin bila sahabatku ingin berbagi cerita ataupun yang lain, bisa sahabatku komen di komentar di bawah, biar kita sharing tentang kebudayaan masyarakat Dayak yang begitu kaya, mulai dari pusaka, alam, dan yang lain-lain. Ya, mungkin video saya sampai di sini dulu sahabatku semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi